kami semua ini adalah perantau, tapi kami mau berguna di Ya. rantau. Itu kalau dipakai bersikir itu musik, istilahnya kalau tengah malam dipakai bersikir, kayaknya memang kita sudah sampai ke langit ketujuh. Bagaimana saya meredam suara sungai yang begitu kencang. Ya. Lalu saya mengimbangi dengan bunyi tarawangsa. Lalu saya mengimbangi dengan teriakannya Pak Yoso. Itu kan menarik. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampurasun. Ampes. Apa karebah? MADC. Ya, rekan-rekan pendidikan merdeka. Saat ini Suara Pendidikan Merdeka itu kehadiran 3 tamu penting dan orangnya keren-keren. Tapi tidak keren kalau kita tidak kenal dulu. Kita kenalkan satu persatu. Silakan. Nama Ya, saya Yosi. Yosi ya. Ya. Aktivitas di mana sehari-hari ya? Aktivitasnya sih sebenarnya sih di rumah untuk saat ini. Iya, saat di rumah, tapi terkadang memang keluar kota. Keluar kota. Wah, Keluar kota. penting itu, orang penting keluar kota. Iya, keluar kota Ya. ke Indonesia Timur kebanyakan. Ambon, Ternate, Papua, Makassar. Jauh ya Iya. mainnya. Iya. Karena kan itu kelihatannya seperti pengangguran tapi mainnya jauh. Kita nanti akan cari tahu sebenarnya beliau itu siapa, Pak Yor itu. Iya, iya. Yang kedua, yang paling cantik di sini, Ibu, mangga silahkan. Oke, perkenalkan saya Niar, lebih tepatnya Niar Hilario. Ini aktivitas Bu mungkin. Aktivitas saya sehari-hari saya sebagai ASN BNN. Oh ya. Saya sebagai Widya Suara ahli muda di BPSDM BNN. Oke. Kalau yang tidak familiar dengan istilah Widya Iswara itu narasumber. Narasumber yang qualified ya, makanya Benar. istilahnya Widya Iswara. Kemudian yang terakhir di sana Bapak Ganteng mungkin bisa memperkenalkan diri. Ya, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jamal Gentayangan. Oh iya. Saya musisi sekaligus perampok. Woi, kita harus ada penjelasan Ya. perampoknya apa ini. Perampoknya. Oke, mangga. Oke. Pak Yori, kemudian Bu siapa? Bu Niar. Yosi, Niar. Pak Yosi ya? Yosi, ya. Yosi dan Bu Niar, kemudian Kang Jamal atau bukan Kang, kalau orang Bugis itu apa? Daeng. Daeng ya. Ya, Daeng atau Daeng. Oke, Daeng. Dan kalau perempuan saya harus manggilnya apa? Cukup memanggil Niar saja. Oh, Niar aja ya. Ini saya dengar-dengar kemarin itu ada sebuah kegiatan yang dikerjakan bareng. Mungkin bisa di-share kegiatan apa sih kemarin tuh? Ibu Niar mungkin Nah, bagi. kebetulan saya sebagai ketua pelaksana di event ini. Alhamdulillah, sebenarnya sih kegiatan ini berangkat dari obrolan kecil. Obrolan kecil, terus berlanjut. Kebetulan kami bertiga bernaung di bawah bendera BPC KKSS Cigombong. Oh, BPC Nah, KKSS Cigombong ya. Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Oke. Akhirnya kami bertemu, berkumpul, kita ngobrol, lahirlah sebuah karya yang digawangi komposer kita. Ya. Nah, Pak Jamal, Jaidan Jamal di sini yang lebih kepada penggerak, pencipta, semua deh, komposer, semua gerak dan tari, pentas seni. Nah, sementara Bapak di samping kiri saya sebagai pengambil kebijakan. Boleh tidaknya kegiatan berlangsung, ada di tangan penasehat kami di BPC. Decision maker ya. Benar banget. Untuk kebijakan ya. Itu. Akhirnya lahirlah sebuah karya yang alhamdulillah ini sebenarnya uji coba. Uji coba ya. Kenapa kami katakan uji coba? Karena pandemi. Nah, jadi kita tidak banyak mengundang orang, tetapi alhamdulillah dari mulut ke mulut, dari sosmed sangat-sangat antusias. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya seperti apa Pak komposer yang jauh lebih tahu. Teknis di lapangan. Iya. Mungkin Nama kegiatannya apa sih tadi kemarin itu? Kegiatannya sih sebenarnya pentas Namanya seni. pentas seni Pentas apa? seni kolaborasi, ini sih gerak dan tari ya. Oke.
Mungkin Daeng Jamal bisa lebih memperdalam gitu. Nah, sebelum saya kan ngomong tentang teknis ya, lebih ke teknis, mungkin Bang Yosi dulu. Oke. Nah, Daeng Yosi mangga, silakan. Tentang kebijakan. apa nih? Gini aja deh, mungkin bisa dijelaskan dari tempat yang di apa kegiatan tersebut itu apa sih gitu. Kemudian kenapa kemudian melakukan kegiatan tersebut. Sebenarnya tujuan utamanya sih tadinya sih kita memang Silaturahmi. bersilaturahmi Oke. sesama Bugis Makassar rantau Ya, rantau. yang ada di wilayah Cigombong dan sekitarnya. Siap. Seperti itu. Pertama, yang kedua juga sekaligus kita memang ingin membuat sesuatu yang unik ya. Unik. Ya, yang unik ya. Karena di sini ada kolaborasi yang seperti Ibu Niar tadi katakan, ada dua budaya disatukan di sini. Oke, ada akulturasi ya. Iya. Oke. Pertama di situ kan ada penari yang berpakaian baju bodo kan. Ya. Nah, ciri khas masyarakat Bugis Makassar. Ya. Yang kedua ada tari jaipongan. Ya. Oke. Ada musik Sunda. Ya. Jadi di sinilah kelebihannya beliau dan Jamal Gentayangan ini Ya. bisa menyatukan dua budaya yang berbeda sangat jauh, tapi bisa bersatu di satu pentas, ya, di satu pentas di alam, Ya. di atas sungai, Ya. Hujan lagi. Syahdu ya. hujan dan segala macam. Bahkan saya melihat di situ bukan saja manusia yang menonton ya. Aduh, ada beberapa penonton kita yang tidak terlihat oleh mata orang biasa. Karena memang ini di alam. Oh, di alam ya. Di alam, Kang. Iya, di alam. Artinya memang ya kita tidak bisa pungkiri, itu memang tempatnya mereka. Oke, oke. Nah, jadi ada kolaborasi dua di sini. Kolaborasi seni antara Sunda dan Bugis Makassar. Kedua, kolaborasi dengan manusia dan alam sekitar. Seperti itu mungkin. Keren, ya. Sedikit saya suka berintermezzo kalau saya. Keren. Iya, iya. Tapi tidak mengganggu itu. Alhamdulillah tidak mengganggu karena kita punya alam berbeda. Kita Dan memang mereka harus mungkin menikmati saling menghargai di situ. Anda di alamnya, kami di alam kami. Mari kita menikmati suguhan yang indah ini seperti itu. Oke, itu Daeng Yosi udah cerita tentang kolaborasi ya. Ada seni Makassar, kemudian Bugis, Sundanya sendiri, baik dari jaipong, kemudian juga alat musik kayak gitu. Tapi sebelum dijelaskan sama Daeng Jamal, sebenarnya profesinya apa sih sekeren itu orang bisa melakukan kolaborasi gitu? Ya, saya hari-harinya itu ngajar. Oh, ngajar di kampus. Boleh tahu mungkin teman-teman Iya. apa? Ada beberapa kampus tempat ngajarnya. Pertama netapnya di IKJ, IKJ, Nah, Institut Jakarta. Kesenian Jakarta ya. Terus di UT, sekolah terbuka, dan di mana-mana. Gitu. Spesialisasi ngajar apa sih? Seni. Seni ya? Iya. Oke, rekan-rekan pendidikan Merdeka. Jadi kalau yang nonton, nah kalau mau suka di seni, kemudian mau kuliah seni ada bisa di IKJ, kemudian di UT ada jurusannya juga? Ada Jurusannya pendidikan ya? seni ya. Pendidikan seni ya. Nah, rekan-rekan pendidikan Merdeka, jika ingin memang lebih intens di perkuliahan bisa di IKJ. Iya. Tetapi kalau memang sambil bekerja dan lain sebagainya bisa pilih di universitas terbuka. Dua-duanya negeri lagi Iya, kan? dua-duanya. Nah, Swasta dan negeri. swasta dan negeri ya? IKJ swasta ya? Kaji. Saya kemana aja selama ini ya? Mohon dimaaf. Iya. Nah itu tadi bicara tentang kolaborasi. Iya. Konsepnya apa sih, Daeng? Ada sesuatu yang selalu saya lakukan sebelum saya memanggil kawan-kawan yang profesi tari, musik, terus ada desain, Ya. ada artistik, Yap. itu masuk, lighting man masuk. Biasanya saya survei. Nah,
survei itu biasanya saya butuh orang, Yap. butuh orang berjalan. Nah, kebetulan kemarin itu saya bertiga nih berjalan, Oh, Ibu Niar sama Bang Yosi. ya. Nah, nongkrong duduk di atas batu, itu menginspirasi awal. Lalu saya melihat ada apa dengan sungai itu sebenarnya. Kontemplasi ya. Ya. Kerennya itu ya Itu istilahnya. apa? Kan gitu ya. Iya, iya. Ini sungai kok orang-orang terutama di ibu kota kan selalu digempur kalau setiap mau tahun baru itu tahun baru Imlek pasti tenggelam Jakarta. Musim hujan ya. Musim hujan ya. Banjir. Jadi- Kenapa ada apa di sungai ini? Nah, terus lebih artistik lagi kalau di Cikaracak ini kemarin Cikaracak. Oh, Cikaracak tempatnya Ya. ya, rekan-rekan pendidikan mereka. Itu yang menarik ada batu-batuan dan batu-batuan itu betul-betul belum terjamah oleh masyarakat sekitar. Belum. Ada satu yang menarik di sini teman-teman, para pemirsa. Saya menemukan para pemecah batu. Ya. Pemecah batu, dari situ saya ajak ngobrol tentang sampai ke dalam-dalam bagaimana dia bisa menjadi profesi pemecah batu. Itu yang menginspirasi saya. Oke. Awalnya. Ya. Nah, lalu, wah ini menarik nih, aku bilang, udah aku ngobrol berdua, aku mau konser di sini. Ya. Dengan materi manajemen batu ya. Manajemen batu. Oh. Karena dia Muncul dia ini istilah baru. ya beliau ini Pak ini Dan Jamal Ya. ada salah satu materi yang saya sendiri sesuatu yang baru yaitu manajemen batu. Gimana saya- nih? namanya dijelaskan. manajemen bunyi. Oh, manajemen bunyi apa Nah, manajemen batu? manajemen nih? bunyi Gimana? ya. Gimana nih? Nah, sampai saya katakan manajemen bunyi. Terus kalau kentut gimana dong? Nah, terus dia jawab, kentut kan nggak bisa berulang. Oh, berarti dari benda. Oke. Iya. Jadi gimana tuh? Itu ada pemahaman yang memang jarang dilakukan oleh para komposer Indonesia tentang pemahaman lebih dalam tentang soundscape. Jadi kalau kita ngomong tentang soundscape itu biasanya orang-orang yang sudah menghampiri di atasnya dewa kalau di musikal itu. Di dalam soundscape itu kita akan menemukan tentang sound art, lalu ada seni instalasi, Ya. lalu disitulah ada manajemen muncul. Bagaimana mengolah bunyi, bukan persoalan bunyi yang ada, bahkan bunyi yang tadi dibilang Bang Yosi. Itu bagian dari sound art. Sound art itu bagaimana refleksi manusia itu yang alam sadarnya dibawa. Ya. Itu yang saya baca. Di Cikaracak kemarin itu peristiwa yang kita tampilkan itu hampir semua secara global itu masuk. Jadi kawan-kawan ada Pak Mulyana masuk, ada Pak Dwi Yoso, ada Ibu Samsinar, lalu ada Ibu Nona dari IKJ, ada Ibu Widya, ada Ibu Niar. Ini mencoba melebur itu. Jadi saya cuma membuat bagangnya, bagang konsep, lalu diterjemahkan oleh pemain. Cuman resikonya tinggi sekali. Apa tuh? Batunya licin. Batunya licin. Karena kan batu itu kalau kita menarik di atas batu, kalau keseimbangan tidak bagus, jatuh. Ya. Berisiko ya. Risiko. Nah, ini tantangan bagi seorang penari, bagi Udaranya dingin. Ya, dan dingin sekali tamu. Ya, itu. Ya. Konsep ini lahir karena memang ada perpaduan bunyi yang saya temukan selain dari bunyi yang kita hadirkan. Ya. Lalu bunyi yang tidak muncul begitu, dia muncul begitu saja. Muncul begitu saja ya. Bunyi alam. Spontan. Bunyi alam ya. Bunyi alam. Contoh misalkan bagaimana saya meredam suara sungai yang begitu kencang. Ya. Lalu saya mengimbangi dengan bunyi tarawangsa. Lalu saya mengimbangi dengan teriakannya Pak Dwi Yoso. Itu kan menarik. Butuh kemasan bunyi. Iya. Nah itu mungkin para komposer harus belajar betul di situ. Ya. Jadi tidak musik itu tidak hanya dihadirkan di dalam studio. Ya. Tapi bagaimana kalau kita menghadapi alam itu bagian dari studio. Ya. Itu yang perlu kita pelajari. Ya. Karena Itu. pastinya bunyi itu datangnya dari alam kan. Ya. Betul. Baru dari kemudian alam. modifikasi manusia kan. Itu. Nah, kemarin itu merespon kita menghadirkan bunyi, kemudian merespon bunyi yang kemudian ikut hadir juga. Iya. Oke. Jadi peristiwanya itu. Nanti dia memang saling kait mengkait ya. Iya.
mengolah bunyi, Ya, sehingga kemudian terjalin ya. terjalin. harmonisasi. Iya, harmonisasi. Nah, purpose-nya apa sih dari itu semua? Apakah memang ada tujuan ataukah kemudian justru tujuan ditemukan di jalan gitu atau gimana? Awalnya nggak ada tujuan. Nggak ada. Kalau seorang musisi selalu mengharapkan tujuan, maka itu musiknya nggak selesai. Oke. Itu saya selalu, ini pikiran saya. Jadi saya justru dibentuk, tujuan itu dibentuk oleh peristiwa kolaborasi tadi. Peristiwa kolaborasi tadi. Jadi Ya. kalau misalkan bagaimana Ibu Niar bernyanyi, dia melempar selendang, lalu kita ulang-ulang, nah situ kita akan menemukan peristiwanya. Itu apa sebenarnya ini? Lama-kelamaan kita akan menemukan bentuk. Itu. Nah, saya selalu mencoba begini. Dalam sebuah berkarya itu jangan pernah membuat struktur yang baku Iya. di dalam sebuah peristiwa yang berjalan. Itu di kesenian. Jadi saya selalu menghadirkan bagaimana peristiwa itu dia berjalan saja dulu, Mengalir. Imajiner ya. nah, Dan kemudian- akan muncul imaji baru. Udah itu. Nah, kita tampung. Biasanya kemarin itu lucu. Nah, geladi, Ya. pas geladi Ya. ini berjalan nih, tiba-tiba pentas itu beda. Dan itu pasti terjadi karena ada kekuatan penari yang begitu tiba-tiba muncul. Karena tadi dibilang Bang Yos, ada orang yang masuk, ada sesuatu yang masuk di tubuhnya, lalu dia menjadi sesuatu yang berbeda. Jadi Itu. tidak jadi improvisasi karena Nggak. memang ada keikutsertaan. Natural. Natural aja ya. Itu karena bagangnya sudah ada. Nah, improvnya itu karena masing-masing pemain dia bebas melakukan apa saja Oke. dengan rel yang sudah ditentukan. Oke. Gitu. Ya, rekan-rekan Pendidikan Merdeka, kita bicara tentang kegiatan seni, tetapi kemudian tadi udah diulas oleh seniman terutama. Tetapi ini Widya Iswara BNN nih, Badan Narkotika Nasional. Iya. Betul. Bagaimana respon dia terhadap kegiatan ini? Udah pernah apa seringnya tuh? Gimana? Saya begini, ada coach yang katakan, Peter Book yang mengatakan bahwa film itu adalah milik sutradara, tetapi teater itu adalah milik aktor. Nah, saya diajak untuk berteater kan, berarti saya memainkan apa yang di dalam pikiran saya, ya kan? Bagaimana saya berharmonisasi, berkolaborasi dengan kanan kiri saya, dengan tarian, dengan bunyian, Ya. dan sudah ada arahan dari komposer juga. Jadi di situ saya aktor, berarti saya yang menentukan. Nah, untuk penilaian itu kan terserah pemirsa. Satu hal yang paling saya ambil dari sini itu bahwa di dalam berkarya itu jangan takut untuk memulai. Karena saya ini sesuatu yang baru di alam terbuka ya. Ya, Ini sesuatu baru terbuka. Pas biasanya hari di ruangan, biasanya kemudian serius ngomongin narkotik gitu Iya. misalnya. Tiba-tiba jadi Biasanya aktor kan gitu. kita hanya membuat film pendek ya kan, yang di dalam ruangan yang memang skenario-nya sudah sangat jelas. Nah, yang saya alami itu ketika kita hari H ya, ada improve ya, ada sesuatu yang benar-benar sesuatu yang di luar dugaan saya misalnya ya. Saya sudah berada di posisi di tengah pada saat latihan yang di depan lari ke dekat saya itu tidak ada dalam skenario ya kan. Nah, tetapi karena melihat kalau katakan Mul mengatakan Bu Niar bermain sendiri di situ terus merapat. Nah, itu improvisasi yang sangat mahal bagi saya. Artinya bagaimana imajinasinya Pak Mul cepat bekerja. Nah, sangat-sangat indah di situ. Jadi satu hal bahwa terjadi sesuatu kadang terjadi di luar dugaan kita. Bu Niar Tetapi kita menikmatinya harus- ya, Saya proses sangat menikmatinya. Benar. Nah, bagaimana dengan Daeng Yosi? Dari pementasan ikut juga kan mungkin kemarin? Penonton saja kemarin. Penonton, penikmat ya. Ke production. Tapi sebagai penonton kan kita bicara tentang estetika resepsi ya Daeng. Iya. Bagaimana kemudian keindahan itu muncul tidak hanya di pelaku, tetapi para penikmat nih. Sebagai penonton, ya kan kalau di buku dibaca, lagu didengar, terus kemarin pagelaran. Daeng Yosi Yang jelas selalu memberi motivasi kepada kita semua. Ya, Sebagai enggak. orang tuanya KKSS ya, Ya. anggotanya sebagai yang kita tuakan ya, benar-benar memberikan motivasi kepada kita semua, itu terasa. Siap. Dapat apa kemarin? Ketika setelah lihat pementasan gitu tiba-tiba mungkin ada apa yang kemudian membekas ya. Kalau bagi saya kadang-kadang kan ada satu kalimat atau ada satu kejadian atau yang menarik gitu yang ini.
Pertama, saya ngomong kepada Deng Jamal pada saat Pak Dwi membacakan puisi-puisinya yang memang sangat kritis sekali dan bagi saya sangat penuh makna ya. Walaupun saya ini orang Bugis tapi saya paham bahasa Sunda dan paham sekali memang karena istri saya orang Sunda. Jadi maknanya sangat dalam kemarin itu. Dan orang kalau merinding, katanya merinding berdiri bulu romanya di tangan. Kalau saya tidak, kepala saya seperti bengkak. Oh gitu. Saking itu menyentuh sekali, sekali. Dan memang sepertinya juga semua teman-teman yang menonton itu sangat menikmati. Mereka terhanyut dengan pementasan itu, terbawa oleh alur ceritanya. Mungkin walaupun sebenarnya itu ceritanya cerita bisu kan, artinya tidak ada dialog di situ. Tapi kenapa rasanya apa ya? Kita seolah-olah ada di alam mana, mendengar suara-suara. Saya seumur hidup, saya baru dengar musik seperti itu. Malam hari lagi ya. Dan itu hujan lagi. Dan itu sangat, itu kalau dipakai bersikir itu musik, istilahnya kalau di tengah malam dipakai bersikir, kayaknya memang kita sudah sampai ke langit ketujuh mungkin. Ya itu. Ternyata musik Sunda itu memang. Apalagi Tarawangsa ya Pak. Baru saya tahu juga bahwa namanya Tarawangsa itu. Biasa dengar. Saya enggak tahu Pak. Saya enggak tahu. Saya hanya biasa lihat orang ting 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 ting. Oh, itu karinding ya? Iya, karinding itu. Tapi yang begini-begini sampai benar-benar apa ya? Saya sebagai kemarin itu apa ya? Dan akhirnya setelah acara ini selesai, kita ngobrol bertiga. Saya bilang kita harus bikin acara yang lebih meriah lagi. Kacau. Rekan-rekan, pertanyaan saya langsung dijawab. Saya baru mau bertanya, apakah ini akan diulang? Karena dapat apa? Sudah tadi pemanasan. Excited ya. Maksudnya ada dapat apa? Perasaan yang menakjubkan ya, mungkin kayak gimana. Kemudian saya tadinya mau nanya, mau diulang enggak nih kegiatan? Saya udah dijawab. Nah, terkait tadi kan beda ya, ini Mas sudah berkegiatan di seni, ini juga terkait ada seni juga kemudian, dan ini bukan seniman kan ya backgroundnya, jadi makanya kenapa saya dorong dia untuk keluar gitu, karena sebagai pemirsa dan lain sebagainya. Nah, ada rencana lain nggak sih gitu kan selain pengulangan ini, atau kemudian temuan-temuan, biasanya ada temuan kan setelah pementasan ini Daeng? Mungkin juga Bu Niar bisa menambahkan, atau Bu Niar dulu mangga gitu. Oke, baik. Dengan adanya peristiwa ini ya, ini sebuah peristiwa yang dahsyat ya Daeng ya. Artinya membuka wawasan kita semakin luas. Saya justru berpikirnya secara global. Dan alhamdulillah kita sudah 3 bergerak mendirikan sebuah perusahaan yang berlabel Ogi Creative Production. Nah, ini kita sudah proses untuk mendaftarkan di HAKI, ya kan? Kemudian sudah ada logo juga, logo Ogi. Nah, di mana nanti kami akan berencana, semoga Allah mengabulkan niat kita. Malah kita berpikir untuk memproduksi film. Nah, tadi barusan kita rapat bahwa apa kelanjutannya. Di samping kita akan mengolah musik melalui label Ogi, ada bidang seni, film, teater, musik, dan tari. Nah, itu yang akan kita produksi nantinya. Alhamdulillah itu adalah hasil-hasil karya yang Ogi kelola. Kebetulan Deng Jamal sendiri sebagai pencipta lagu, ya kan, sebagai komposer, jadi aransemen musik juga. Nah, di film itu kita butuh sutradara. Di Ogi itu kita memiliki alhamdulillah SDM yang alhamdulillah bisa kita andalkan. Nah, itu jangka panjangnya ya untuk film berproses. Jangka pendek ini di musik ada beberapa lagu sudah jadi, termasuk penasihat kita sendiri ini insya Allah akan berkarya juga. Saya nunggu ini. Ya, itu insya Allah. Jadi kita ke depan jangka panjang, jangka menengah itu sudah kita siapkan semuanya di bawah label Ogi Creative Production. Gimana Daeng Jamal, mungkin
ada Ya, yang dirikan? Ogi ini tidak berdiri begitu aja. Memang ini salah satu inspirasi kita di Bogor. Saya mau berbicara begini. Selama saya di Bogor, saya Makassar ya. Ya. Tapi saya masuk Bogor itu tahun 92. Oh 92 ya, udah lama lah. Iya. Saya alumni Bandung. Pasti Bandung, Pasti ya. Terus STSI. pasca sarjananya di IKJ dan Pakuan. Pakuan. Saya belum menemukan satu komunitas di luar dari pemerintah, Pemda, itu ada betul-betul yang mau peduli tentang kebudayaan Indonesia. Nah, kita bertiga sedang merancang itu. Bagaimana Ogi bisa berdiri dan kawan-kawan dari seluruh Nusantara ini bisa datang ke Bogor. Oh berjaringan ya, Ya. menguatkan jaringan ya, spider web lah ke Ya, ini dia ya. pentas musik, dia pentas tari, teater dan segala macam. Nah, nanti lokasinya di mana di situ? Muara Jaya, di Muara Jaya. Oh di Muara Jaya ya. Ya, di daerah Jadi situ. mungkin selain tadi sedang menyiapkan perangkat hukum atau keabsahan lembaga, kemudian juga menyiapkan tempat ya. Iya. Ya, Oke. tempat sudah ada. Rekan-rekan pendidikan Merdeka yang biasa nonton Wangkong Sunda ataupun yang lain tuh, Iya. sebentar lagi ada tempat baru untuk kita berkolaborasi ya, bisa mentas, bisa apa dan Ya, menikmati. silakan datang, Sini, nanti datang aja. Ya, Kami insya Allah. akan terbuka. Di Muara Silakan Jaya ya. bawa Oke. karya-karyanya yang karya-karya yang menggelitik ya. Iya. Itu unik tentunya. Unik, jangan Unik. mengulang terus jangan. Dan jangan copy paste. Nah, kalau Ya. pasti Ya. plagiasi. Plagiat. Ya. Oke, rekan-rekan pendidikan Merdeka, saya masih ingin ngobrol, tetapi sebentar lagi azan, kita cut dulu sebentar, tetapi mungkin kita closing statement dulu aja Oke, ya. ya. Mangga siapa yang mau bikin closing statement nih? Silakan. Dari ini, Ibu Ner, boleh? Oke, Kemudian, baik. Mangga. Pada dasarnya begini, untuk membangun sebuah peradaban Ya. dibutuhkan semangat, kreativitas dan kerja cerdas. Ya. Karena bukan hanya sekedar pilihan Ya. atau simbol, tetapi rekam jejaklah yang akan kita tinggalkan. Oke. Nah, kita mau memulai untuk mengukir rekam jejak itu bersama-sama, secara smart tentunya. Oke. Saya tambahkan sedikit. Silakan Pak. Eh, karena kami semua ini adalah perantau, tapi kami mau berguna di Ya, rantau. sip. Kami orang Bugis Makassar punya prinsip, di mana bumi dipijak, Yes. maka di situ langit dijunjung. Oke, keren. Dan satu lagi ada dari Alkitab mengatakan bahwa manusia yang paling berguna adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Maka kami akan mencoba, semoga kami bisa bermanfaat bagi sesama Amin, amin, amin. ya Rabbal dengan Alamin. keberadaan kami di negeri rantau ini. Amin. Itu mungkin Bapak. Siap. Iya. Oke. Rekan-rekan pendidikan Merdeka, kita azan sudah berkumandang dan saya juga bertarung suara di sini. Itu tujuan atau purpose dari teman-teman dari keluarga Bugis Makassar yang melakukan kegiatan, dan satu hal yang memang selalu saya ingat dari sejak kecil ketika diajarkan di bahasa Indonesia, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Bagaimana akulturasi itu berjalan, dan kemudian teman-teman Bugis Makassar berkomitmen, teman-teman budayawan Sunda hayu. Ya, oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun Hampir. kareba api-api baik. Campur. Kareba Padece. Kareba Padece. Artinya kabar baik. Kabar baik buat semua. Oke, dah. Oke.